Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Dwi Mastika, NIM 2017143360 dari kelas 6F Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memperjelaskan sedikit tentang strategi critical incident ataupun pengalaman penting. Nah, pemenuhan tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD, dosen pengampu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya dapat KI dan KD kelas 6. KI yang pertama yaitu menjalankan, menerima dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menghargai semangat Kebhinneka Tunggal Ikaan dan keragaman agama, suku, bangsa, pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas dan upacara adat, sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan 2.2-nya menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, dari KD tersebut terdapat materi yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, ini merupakan salah satu contoh kebersamaan dalam keberagaman yang terdapat di negara Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu gambar yang saya ambil dari internet. Ini merupakan negara kita, negara Indonesia mempunyai banyak sekali keberagaman. Dimulai dari keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman suku, dan keberagaman lainnya. Nah, di sini terdapat baju adat, yaitu dari Bali, dari Papua, dari Padang, dan lain sebagainya. Next, strategi yang akan saya pakai dalam materi ini yaitu strategi pengalaman penting. Dikarenakan strategi ini bertujuan untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Nah, sehingga hal tersebut mudah untuk diingat para peserta didik. Next, selain melibatkan pengalaman mereka, strategi ini dapat diaplikasikan dengan metode tanya jawab. Misal, pada saat pembelajaran berlangsung di kelas, guru menanyakan kepada peserta didik, misal pertanyaan dengan seperti ini. Ada berapa macam agama yang terdapat di kelas ini? Nah, misal ada perbedaan agama, ada agama Islam dan agama Kristen. Maka guru menanyakan lagi, apa hal yang pernah dilakukan dalam keberagaman tersebut? Nah, tujuannya usaha untuk melibatkan peserta didik aktif sejak dimulainya pembelajaran dengan meminta peserta didik untuk mengungkapkan pengalaman yang mereka miliki terkait dengan pada materi atau masalah yang hendak dikaji. Nah, dengan pertanyaan tersebut, setelah pertanyaan tersebut, langkah-langkah guru untuk menggunakan strategi ini di kelas yaitu yang pertama, mintalah peserta didik untuk mengingat kembali masa lalu mereka yang paling mengesankan, baik yang menyenangkan ataupun tidak yang menyenangkan. Nah, keterkaitan dengan pertanyaan tadi, guru menanyakan adakah beberapa perbedaan yang terdapat di kelas itu. Misalkan ada perbedaan agama, ada murid yang beragama Islam dan ada murid yang beragama Kristen. Nah, langkah yang pertama, mintalah peserta didik untuk kembali mengingat. Nah, poin ini guru menanyakan kepada siswa poin apa ataupun hal apa yang pernah mereka lakukan di kelas dengan keberagaman tersebut. Nah, misal peserta didik menjawab, kami yang beragama Islam, Bu, pada saat pada saat jam sholat berlangsung, nah teman kami yang tidak sholat ataupun yang mempunyai agama Kristen, mereka berdiam diri di kelas dengan tidak ribut. Nah, itu merupakan salah satu contoh menghargai agama kami sebagai umat Islam. Nah, next, poin yang kedua, mintalah peserta didik untuk menceritakan pengalaman masalah yang terjadi dan solusi yang dilakukannya. Nah, keterkaitan dengan poin yang pertama tadi yaitu mintalah peserta didik untuk mengingat, lalu mintalah peserta didik untuk menceritakan. Nah, setelah mengingat, lalu peserta didik menceritakan bagaimana mereka sholat dan bagaimana sikap mereka yang tidak sholat. Lalu misalkan terjadi permasalahan. Nah, misalnya anak yang beragama Kristen tadi sesaat mereka ribut. Nah, agama yang Islam tadi mereka itu terganggu. Nah, maka teman yang beragama Islam mengingatkan kepada temannya untuk tidak ribut pada saat mereka sholat. Nah, lalu
Keterkaitan poin yang ketiga, bahas kembali yang telah diceritakan. Nah, guru setelah guru mendengarkan cerita dari si peserta didik, lalu guru menyuruh kembali mereka untuk menceritakan baik di depan kelas ataupun di posisi duduk mereka masing-masing. Lalu yang keempat, ambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Nah, setelah guru menyuruh anak menceritakan di depan kelas ataupun di posisi duduk mereka masing-masing, lalu guru mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut, misalnya pelajaran apa ataupun hal apa yang dapat kalian petik dari kejadian yang telah diceritakan oleh teman kalian. Nah, itu merupakan langkah-langkah strategi dari pengalaman langsung. Lalu yang next yaitu kelebihan. Nah, setiap sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk pada strategi critical incident ataupun pengalaman penting ini. Nah, kelebihan pengalaman penting ini sangat banyak, makanya saya mengambil strategi ini untuk pembelajaran di materi saya di kelas 6, yaitu keberagaman dalam kebersamaan. Nah, salah satu kelebihan dan kelebihan dalam strategi ini yang ada dua. Yang pertama kelebihan dalam kelompok dan kelebihan dalam individu, sedangkan kekurangannya ada sedikit. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dalam kelompok pada strategi ini. Ada 4 poin juga. Yang pertama, mengembangkan rasa saling ketergantungan antar sesama anggota kelompok. Lalu yang kedua, meningkatkan keterlibatan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, meningkatkan dan memanfaatkan bakat tersembunyi dan kepemimpinannya. Lalu yang keempat, meningkatkan empati dan pemahaman antar sesama anggota kelompok. Nah, dari poin yang keempat yaitu meningkatkan empati dan pemahaman antar sesama kelompok. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Nah, dengan kata lain, empati ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Nah, otomatis kelebihan ini mempunyai poin-poin yang sangat penting bagi perkembangan si peserta didik. Lalu yang kedua, kelebihan secara individu. Ada 6 poin. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan rasa percaya diri. Otomatis itu akan tertimbul di peserta didik apabila peserta didik menggunakan strategi pengalaman penting. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah. Itu sudah terlihat di yang saya telah jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang buruk. Yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan rasa semangat kerjasama, kemampuan untuk berkompromi. Lalu yang kelima, menumbuhkan dan meningkatkan komitmen dan tanggung jawab. Yang keenam, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan untuk memberi dan menerima bantuan. Nah, setelah saya menjelaskan kelebihan dari critical incident ataupun pengalaman penting ini baik secara kelompok maupun secara individu, lalu critical incident ini mempunyai kekurangan. Kekurangannya ada sedikit, yaitu strategi critical incident ini seringkali sedikit susah apabila diterapkan pada materi yang bersifat teoritis. Nah, dibandingkan kekurangan, kelebihan yang dimiliki oleh critical incident ini sangatlah banyak daripada kekurangannya. Makanya saya menggunakan strategi ini untuk materi kebersamaan dalam keberagaman. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang materi keberagaman dalam kebersamaan, materi kelas 6, menggunakan strategi pengalaman penting ataupun critical incident. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.